so you can run right back to the water. Was struck from the sky. Halo, Akang, Teteh, Mbak, selamat datang di channel Digi Film. Channel yang paling apik dan paling canggih soal review film. Kali ini Mamang Dijip akan mencoba untuk mereview film Moana ya guys ya. Gimana filmnya? Gimana alur ceritanya? Yuk langsung aja, ini filmnya. Dahulu hanya ada lautan yang terbentang luas. Hingga ibu daratan muncul entah dari mana. Te Fiti. Jantungnya memiliki kekuatan untuk memberikan kehidupan. Banyak yang ingin mengambil jantung tersebut agar mendapatkan kekuatannya. Dan pada akhirnya, seseorang yang dianggap manusia setengah dewa, yaitu Maui, berhasil mendapatkan jantung Te Fiti. Tanpa jantungnya, Te Fiti mulai redup, dan kegelapan pun mulai melahap kehidupan yang ada. Maui mencoba pergi, dan ia bertemu dengan Teka, seorang iblis penguasa api. Ketika kail ajaib Maui beradu dengan pukulan iblis tersebut, Maui pun terlempar ke laut, dan kail serta jantungnya hilang di lautan. Itulah yang diceritakan nenek kepada anak-anak suku di suatu pulau. Anak-anak merasa ketakutan karena cerita nenek. Namun ada satu anak yang malah justru senang mendengar cerita nenek gayung itu. Moana, anak dari kepala suku dan cucu dari si nenek. Setelah diceritakan bahwa jantung Te Fiti akan ditemukan oleh orang yang terpilih, Moana kecil, imut dan lucu ini langsung berjalan menuju lautan. Dan, benar saja, sesuatu yang aneh pun terjadi. Tanpa disangka-sangka, Moana lah yang terpilih. Jantung Te Fiti pun mulai menampakkan dirinya dari dalam lautan. Lagi anak-anak main di laut, bapaknya Moana muncul. Ganggu aja, si bapak nih. Bapak Moana adalah kepala suku dari suku tersebut. Ia mengajarkan kepada Moana tentang kearifan desanya. Singkat cerita, Moana tumbuh menjadi gadis cantik dengan kulit yang berwarna sawo-sawo matang dan rambutnya yang keriting panjang terurai. Sang ayah membawa Moana ke atas bukit dan menjelaskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya. Selang beberapa waktu, Moana sudah menjadi kepala suku dan para anggota suku tersebut mulai mengeluh. Ikan-ikan di sekitar pulau sudah tidak ada lagi. Moana pun mengusulkan untuk pergi ke lautan yang ada di seberang karang. Namun sang ayah tidak menyetujuinya. Perdebatan pun terjadi dan Moana pun kesal. Safe instead of endangering our people, so you can run right back to the water. Canoe, Moana. Mountains. Your dad couldn't see. Alasan ayahnya tidak ingin Moana pergi ke laut seberang adalah karena pengalaman buruk yang dialami sang ayah. Ayahnya pernah kehilangan sahabat karena pergi ke lautan seberang itu. Ia tidak ingin itu terjadi kepada Moana. Entah apa yang merasuki Moana, diam-diam ia menuju pantai dan mulai menaiki perahunya untuk pergi ke lautan seberang. Mulanya dia senang, namun ombak besar pun mulai menggulingkan perahu Moana. Moana pun terhempas dan kakinya tersangkut di batu karang. Beruntung Moana bisa kembali dengan selamat. Kejadian ini dilihat oleh sang nenek. Nenek pun membawa Moana ke tempat yang tersembunyi. Tempat seperti gua yang berisikan kapal layar yang besar, dan di gua tersebut Moana diberikan penglihatan bahwa nenek moyangnya adalah seorang penjelajah. Tak lama kemudian sang nenek sekarat
dan sang nenek membisikkan satu permintaan. Berlayarlah Moana, kembalikan jantung Teviti. Mendengar bisikan dari sang nenek, Moana pun nekat. Ia mulai menaiki kapal layar yang besar itu menuju lautan seberang. Sang ayah tidak menyadari keberangkatan Moana. Singkat cerita, Moana pun berhasil mengarungi lautan. Namun, ombak ganas kembali menghantam Moana hingga Moana tersambar di suatu pulau. Di pulau itu, Moana bertemu dengan Maui, si manusia setengah dewa. Moana memerintahkan Maui untuk ikut bersamanya untuk mengembalikan jantung Teviti karena kegelapan mulai melahap kehidupan di pulaunya. Maui, shapeshifter. You are not my hero. See and put it back. Maui mencari kapal Moana dan meninggalkan Moana di pulau. And thank you. Hey! Good riddance, you filthy Namun lautan menolong Moana untuk mengejar Maui. Setelah mereka berdua ada di kapal, Moana menunjukkan jantung Teviti kepada Maui. pebble. And she's back. No. Namun, Kakamora, kelompok bajak laut, melihat jantung itu dan ingin merebutnya dari Moana. Chaos pun terjadi. It's turning into more boats. Sesampainya di suatu pulau tempat Tamatoa berdiam, mereka harus menyeberang ke dimensi lain tempat Tamatoa berada. Tamatoa adalah monster penyu raksasa yang hobi mengumpulkan barang antik nan klasik. Monster juga suka ngoleksi ya ternyata. Anaks! Anaks! Don't. Go. The landing. Huh? Scrub the deck and make it look shiny. Setelah berhasil merebut kail tersebut, kekuatan Maui pun kembali. Maui memiliki kekuatan untuk merubah dirinya menjadi binatang apapun, dari yang besar hingga yang kecil seukuran serangga. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan menuju Pulau Teviti. Tak lama kemudian mereka mulai melihat pulau tersebut. Maui dan Moana sangat bersemangat untuk melanjutkan misinya. Namun Tekka, sang iblis api, pun muncul menghalangi mereka dengan menembakkan lahar ke arah mereka. Kail Maui kembali beradu dengan pukulan Tekka hingga menyebabkan kail Maui rusak. Maui kesal karena kekuatannya telah hilang. Teviti. Setelah Moana berhasil mencapai puncak dari gunung di pulau tersebut, Moana Batu menyadari bahwa Tekka adalah Teviti, sang iblis api yang muncul karena jantungnya telah diambil. Moana pun mulai menunjukkan batu hijau yang tidak lain adalah jantung Teviti. Tekka pun melihat jantungnya. Akhirnya Moana pun menaruh jantung tersebut ke tubuh Tekka. Dan Teviti pun kembali. They have stolen the heart from
kegelapan yang meliputi pulau tersebut hilang menjadi pulau hijau yang ditumbuhi pepohonan dan bunga-bunga yang indah. Misi mereka pun berhasil, karena kebaikan hati dari sang ibu pulau memberikan hadiah kepada mereka. Kail Maui dan kapal layar yang berhiaskan bunga-bunga dan cantik seperti Moana. Moana pun kembali ke desa. Sang Maui, manusia setengah dewa, akhirnya kembali memiliki kekuatan. Ia kembali menjelajah, pergi, menyusuri dunia ini. Setibanya Moana di pulaunya, sang ayah, ibu, dan para penduduk pun menyambut Moana yang telah berhasil mengembalikan elemen-elemen kehidupan. Mereka pun mulai hidup kembali. Ikan-ikan serta pepohonan pun mulai bermunculan. Moana pun mulai mengajarkan kepada rakyatnya bagaimana cara berlayar. Akhirnya, tabiat mereka sebagai suku penjelajah telah kembali. Film pun selesai, ending yang ciamik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Kira-kira film apa lagi yang harus Mamang review ya? Komen di bawah kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di akhir pekan. Jangan lupa kalau kata Bang Haji Roma, begadang jangan begadang. Begadang boleh saja kalau ada kopinya. Terlalu.